Indonesia adalah negeri yang besar, beragam budaya, beragam suku bangsa yang hidup bersama berdampingan dalam sebuah keharmonisan. Keindahan alam dan kekayaan yang tak terbatas, pegunungan, lautan, hutan, menjadikan Indonesia tempat yang indah untuk ditinggali. Tak hanya itu, orang-orangnya pun terkenal dengan keramah tamahannya. Maka tak heran banyak orang menjuluki Indonesia adalah negeri yang ramah, penuh dengan keramah tamahan. Tetapi budaya korupsi yang telah menjamur di masyarakat kita menjadi sebuah hal yang menggerogoti bangsa kita dari dalam. Korupsi bukan hanya tentang uang, namun ini tentang mimpi yang hancur, cita-cita yang pupus, dan juga hak yang dirampas. Video ini akan berisikan chapter-chapter yang akan membahas tentang korupsi. Mari kita simak chapter pertama, sejarah korupsi. Catatan sejarah, putra bangsa, dan para kolonialis melakukan tindakan korupsi. Pada zaman itu, para kuli sangat dibutuhkan untuk kegiatan pertanian dan pembangunan kolonialisme. Banyak mandor dan tuan tanah yang melebihkan banyaknya kuli agar pendanaan semakin besar. Tetapi, setelah dana diterima, mereka korupsi dan karena korupsi besar-besaran, FOC pun mengalami kebangkrutan. Tindakan korupsi tetap berlanjut sampai zaman Orde Baru. Itu adalah zaman di mana negara kita dipimpin selama 30 tahun lamanya oleh Pak Soeharto. Sejarah mencatat beberapa kasus besar korupsi di Pertamina, Bulog, PN Telekomunikasi, dan jajaran Pers Grafika, membuat kredibilitas pemerintahan Orde Baru diragukan. Sampai akhirnya mahasiswa turun ke jalan dan pemerintahan Orde Baru didemo berjilid-jilid. Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai presiden. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Setelah kita membahas tentang sejarah korupsi, mari kita lanjut ke chapter berikutnya. Kita akan membahas kasus-kasus korupsi yang terjadi di negara kita. miliar rupiah bersama akibat korupsi kerugian negara mencapai lebih dari 300. Pada saat pengadilan diadakan, tidak tampak sadar. Presiden hanya bisa bertambah tergantung bisa mencapai Sorotan lainnya, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudorali, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto jadi saksi dalam 2 kasus. kasus dugaan wanita bersyarat mantan dari berbagai kalangan dan dikasuskan 7 tersangka baru kasus korupsi 109 ton emas dengan modus. Saudara jaksa KPK menghadirkan saksi dalam sidang kasus gratifikasi dan S saat ini sudah ditetapkan Ujang Iskandar akan ditangkap karena mengganggu Ujang Iskandar sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor wali kota Semarang Rabu siang. Kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS di lingkup. Pada babak reformasi, banyak kasus-kasus korupsi yang masih merajalela di negeri Indonesia. Nilai yang dikorupsi bahkan bisa lebih besar ketimbang zaman sebelum reformasi. Dari begitu banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi di negeri kita, apa dampak dari kasus tersebut? Apakah itu merugikan? Apakah itu justru menguntungkan? Selanjutnya mari kita bahas di chapter 3, dampak dari korupsi. Infrastruktur negara. Menurut laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Komisi Pemberantasan Korupsi, terutama yang terkait dengan proyek infrastruktur, properti, dan energi, ada ratusan proyek mangkrak yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Beberapa proyek tersebut adalah bagian dari proyek strategis nasional. Aspek sosial. Dikarenakan banyaknya kasus korupsi, hal ini membuat kata korupsi mulai diwajarkan. Ya, wajar sih tinggal di Indonesia. Keuangan negara.
Korupsi dapat mengurangi pendapatan negara, terutama melalui penghindaran pajak, penggelapan pajak, dan penyelewengan dana, menyebabkan menurunkan kepercayaan investor dan mengurangi investasi asing. Ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jika tidak ada perbaikan, maka hanya tinggal menunggu waktu kehancuran.